Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, kakak-kakak sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas terkait yang di awal sudah kita sebutkan, yaitu sandi Morse. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya sandi itu adalah suatu bentuk, suatu hal yang merupakan masih rahasia seperti itu. Sedangkan Morse itu sendiri adalah satu bentuk yang terdiri dari strip dan titik. Jadi sandi Morse adalah bentuk rahasia yang terdiri dari strip dan titik. Kakak-kakak sekalian, sebetulnya ketika kita ingin mempelajari sandi Morse, ada berbagai macam cara untuk mempelajari. Hanya saja saya di sini mengambil cara yang paling mudah. Kenapa saya katakan paling mudah? Karena di sini nanti kita bisa menghafalkan ya ciri-cirinya itu dari pasangan-pasangan ataupun huruf-huruf itu berlawanan atau berkebalikan. Kakak sekalian, seperti tadi di awal saya katakan bahwasanya ketika mempelajari sandi Morse akan lebih mudah ketika kita mempunyai cara untuk bisa menghafalkannya atau mempelajarinya. Seperti yang sekarang ini, tadi dikatakan bahwasanya terdiri dari strip dan titik. Yang pertama, dengan cara berpasangan seperti ini, kita nanti bisa melihat di layar monitor bahwasanya di situ ada huruf-huruf dikelompokkan yang sebelah kiri semuanya berbentuk titik dan sebelah kanan semuanya berbentuk strip. Adapun antara titik dan strip, antara huruf satu dengan yang lainnya itu berpasangan, dalam arti kalau yang satu hanya satu titik, berarti yang lainnya hanya satu strip. Langsung saja kakak-kakak sekalian, kita di yang sebelah kiri dulu. Ya, yang sebelah kiri kita menemukan huruf, ya kita kelompokkan E, I, S, H. Kenapa kita kelompokkan seperti itu? Ini dari urutan jumlah titiknya kakak. E itu titik hanya satu, I titiknya 2, S titiknya 3, H titiknya 4. Sedangkan pasangannya itu berarti dengan huruf T, M, O, dan KH. Mungkin ada yang bertanya, kakak-kakak, loh itu sudah ada H, nanti di sini juga sudah ada K, kenapa kok ada KH? Karena dalam penulisan bahasa Indonesia atau mungkin dalam kalimat bahasa Jawa, di Indonesia itu sendiri kita mengenal penulisan nama atau apapun yang menggunakan KH. Nah, tidak mungkin KH itu kita tulisan gabungan antara huruf K dan huruf H. Dalam Morse itu KH mempunyai simbol tersendiri. Nah, di sini menggunakan strip. Pasangan dari titik-titik tadi dengan huruf strip, yang tadi E, I, S, H, pasangannya adalah T, M, O, K, H. T itu satu strip, berpasangan dengan E yang satu titik, M, 2 strip, berpasangan dengan I yang ada 2 titik, O, ada 3 strip, berpasangan dengan S yang di situ ada 3 titik. Dan KH itu ada 4
strip yang berpasangan dengan H, yang di situ ada 4 titik. Jadi selain tadi 1 titik, 1 strip, di situ juga dipisahkan berdasarkan atau diurutkan berdasarkan jumlahnya, Kakak. Jadi dari 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4 strip. Pun sampingnya juga sama, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik. Itu, Kakak, untuk cara pertama kita sudah mendapatkan 8 huruf, Kakak. Kalau dibaca untuk mempermudah dihafalkan itu Eis Timot. Ya, Eis Timok. Kita sudah mendapatkan 8 jenis huruf. Berikutnya yang berlawanan atau berkebalikan, Kakak. Berlawanan dan berkebalikan di sini adalah kalau jumlah titik dan jumlah stripnya sama, hanya saja posisinya yang berlawanan atau berkebalikan, Kakak. Yang pertama kita jumpai huruf A dan huruf N. Huruf A itu terdiri 1 titik dan 1 strip. Sedangkan huruf N kebalikannya, diawali dengan 1 strip dengan 1 titik. Huruf U yang tadinya A itu hanya 1 titik, di huruf U itu ada 2 titik. Jadi huruf U ada 2 titik, 1 strip. Kebalikannya dengan huruf D. Huruf D diawali dengan 1 strip dan 2 titik. Berikutnya huruf V. Huruf V titiknya ada 3, stripnya tetap 1. Lah huruf B itu kebalikannya dari V, didahului dengan strip 1, titiknya ada 3. Di sini bisa kita jumpai, Kakak, bahwasanya sama, dibedakan dari jumlah titiknya. AUV titiknya berada di depan atau mengawali, sedangkan NDB yang mengawali ada stripnya, titiknya berada di belakang. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 6 abjad lagi, Kakak. A berpasangan atau berlawanan dengan N, U berlawanan dengan D, V berlawanan dengan B. Terus berikutnya, huruf L berlawanan dengan huruf F. Huruf L terdiri dari 1 titik, 1 strip, 2 titik, sedangkan huruf F berkebalikannya, diawali dengan 2 titik, 1 strip, 1 titik. Kemudian huruf Y berlawanan atau kebalikan dari huruf Q. Huruf Y diawali dengan strip, titik, strip, strip, sedangkan huruf Q itu kebalikannya, menjadi strip, strip, titik, strip. Kemudian berikutnya dengan huruf K dan huruf X. Huruf K dan huruf X. Perbedaannya juga pada jumlah titiknya, Kakak. Walaupun sama-sama berada di tengah, tapi jumlah titiknya berbeda. K itu formasinya strip, titik, strip, sedangkan X itu strip, titik, titik, strip. Kalau huruf R berkebalikan dengan huruf P, perbedaannya adalah pada jumlah stripnya, Kakak. Huruf R itu terformasinya adalah titik, strip, titik, sedangkan huruf P itu titik,
strip, strip, titik. Jadi huruf R stripnya hanya 1 di tengah, sedangkan huruf P stripnya 2 ada di tengah. Berikutnya, huruf W dengan huruf J. Perbedaannya adalah pada jumlah strip. Kalau posisinya sama. Huruf W, formasinya titik, strip-strip, ada 2 stripnya. Sedangkan huruf J, itu diawali dengan titik, tapi stripnya ada 3. Jadi huruf J formasinya titik, strip, strip, strip. Yang berikutnya huruf G dengan huruf Z. Perbedaannya pada jumlah titiknya. Kalau formasinya masih sama, stripnya di depan, titiknya di belakang. Hanya saja untuk huruf G, formasinya strip-strip 1 titik. Sedangkan huruf Z, strip-strip titik-titik. Lah, yang tidak ada pasangannya di sini hanya 1 kakak, yaitu huruf C atau abjad C. C di sini formasinya strip, titik, strip, titik. Ya, jadi kita sudah mempelajari ke 26 tambah 1, 27 kakak, 27 abjad dalam formasi sandi Morse. Kakak-kakak sekalian, dalam penerapan sandi Morse itu sendiri sebetulnya nanti bisa menggunakan peluit, bisa, cahaya atau pantulan cahaya bisa, terus kemudian asap juga bisa. Jadi ada berbagai macam cara untuk mengaplikasikan sandi Morse ini ke dalam bentuk pengiriman informasi, seperti itu. Nah, dari tadi yang sudah kita pelajari ini, kita akan coba kakak, penulisan seperti apa ketika kita mau menerjemahkan sandi Morse. Ya, untuk contoh kakak, kita mendapatkan tugas mencari bentuk sandi Morse dari kata-kata tunas. Dari kata tunas. Penulisannya kakak, setiap huruf itu dipisahkan dengan 1 garis miring. Ya. T itu tadi seperti yang di awal bahwasanya T itu adalah di sebelah kanan, maka dia bentuknya garis. Hanya 1 T. 1 strip saja. Ya. Terus U itu tadi ada di tengah yang berlawanan dengan D. Posisinya 2 titik, 1 strip. N itu berlawanan dengan A. 1 strip, 1 titik. Sedangkan A tadi berlawanan dengan N, 1 titik, 1 strip. Dan S ini bentuknya adalah 3 titik. Nah, ketika kita mendapatkan hasilnya, maka akan terjadi strip, garis miring, titik, titik, strip, garis miring, strip, titik, garis miring, titik, strip, garis miring, titik, titik, titik. Ya. Itulah kakak-kakak sekalian yang kita pelajari sekelumit tentang sandi Morse. Semoga dengan apa yang kita pelajari saat ini, dengan waktu singkat ini, silahkan nanti kakak-kakak bisa mempraktekkan, menghafalkan, memahami, dan melatih dengan berbagai macam kata atau bahkan kalimat yang lain. Itu saja yang bisa kami utarakan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.